Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih melanjutkan belajar dari kisah Nabi Musa alaihi assalam. Pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Musa adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami beritahukan kepada ibunda Musa alaihi salam, an ardi'ih, hendaklah engkau menyusui bayimu itu. Fa idza khifti alaihi, maka apabila engkau merasa khawatir, merasa takut dengannya, apabila engkau merasa khawatir dengan nasibnya, lantaran perintah Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki di kalangan Bani Israel, fa'alqihi fil yam, maka lemparkanlah atau buanglah anakmu itu ke dalam sungai, ya, dalam sungai Nil. Wala takhafi, dan jangan khawatir. Ya, wala tahzani, dan jangan bersedih. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, radduhu ilaiki. Kami pasti akan mengembalikan Musa ke pangkuanmu. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan Musa sebagai salah satu dari utusan kami, sebagai salah satu dari rasul atau utusan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kita membayangkan dalam kondisi seperti itu, ketika seorang ibu diliputi dengan rasa takut, rasa khawatir, dan rasa gelisah yang luar biasa, lantaran penguasa tertinggi di wilayah itu, penguasa tertinggi di kawasan itu, yaitu Fir'aun, mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak bayi Bani Israel. Kita bisa bayangkan seberapa besar rasa takut di dalam hati ibunda Musa alaihissalam ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesannya, memberikan ilham kepada ibunda Musa alaihissalam untuk tetap tenang, untuk tetap menyusui putranya seperti biasa. Fa'idha khifti alaih, maka apabila rasa takut itu sudah semakin besar, ya, tentu rasa takut yang semakin besar itu didasarkan pada fakta dan kenyataan bahwa mata-mata, ya, intelijen dan pasukan, ya, tentara Fir'aun ada di mana-mana yang mencari siapapun bayi Bani Israel untuk dibunuh. Maka Allah perintahkan satu perintah yang tentu dalam perhitungan nalar logika kita manusia adalah perintah yang mengherankan, perintah yang tidak masuk akal. Fa'idha khifti alaih, jika engkau merasa khawatir kepada bayimu itu, fa'alqihi fil yam, maka lemparkanlah, buanglah bayimu itu ke dalam arus sungai Nil. Bagaimana mungkin seorang ibu yang takut, yang khawatir anaknya akan mati, terbunuh oleh tentara-tentara Fir'aun, kok justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuang bayinya ke sungai Nil? Kok justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghanyutkan putranya yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apa-apa, dibiarkan untuk hanyut di sungai Nil?
Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan Ibunda Musa alaihissalam, wala takhafi wala tahzani. Tidak perlu engkau merasa takut, tidak perlu engkau merasa sedih. Yakin dan percaya sajalah dengan janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Karena sesungguhnya kami pasti akan mengembalikan bayimu ini dalam keadaan selamat kepadamu dengan cara yang kami akan tetapkan, ya, dengan cara yang tidak akan pernah bisa diduga dan disangka-sangka oleh manusia. Dan bukan hanya sekedar mengembalikan bayi ini kepada Ibunda Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'iluhu minal mursalin. Bahwa kami akan menjadikan bayi ini sebagai salah seorang dari utusan kami. Sebuah situasi yang sangat berat bagi seorang ibu tentu saja. Pada saat seluruh anak bayi ketika itu disembelih, dibunuh, tapi dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan putranya, ya, di tengah arus Sungai Nil, ya, yang juga bukan sebuah sungai yang kecil. Kalau Anda pernah berkunjung ke Mesir dan melihat seperti apa Sungai Nil, ya, maka Sungai Nil itu adalah sebuah sungai yang besar dan memiliki aliran yang sangat panjang, ya, bahkan tidak hanya mengaliri Mesir, tetapi juga sampai ke kawasan negara tetangganya, yaitu Sudan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa pelajaran penting, apa inspirasi hidup yang bisa kita ambil dari momentum ini? Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari momentum ini adalah, kata sebagian ulama, idza dhaqat bika dunya wasta'sat 'alaika al-umur wa ahatat bika asy-syada'id fatasallah laha bil yaqin billahi ta'ala. Ketika dunia ini semakin sempit terasa, ketika seluruh persoalan, seluruh masalah terasa semakin berat, dan ketika hidup kita dikepung dengan berbagai ujian, dengan berbagai kesulitan, maka kisah Ibunda Musa ini mengajarkan pada kita bahwa dalam momentum itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita untuk mempersenjatai diri kita dengan satu-satunya senjata yang paling ampuh, satu-satunya senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia, yaitu al-yaqin billah, keyakinan yang bulat pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang bulat pada kemahakuasaan Allah. Dan keyakinan yang bulat akan kemahakuasaan Allah itu tidak akan pernah sempurna, sahabat-sahabat sekalian, sampai keyakinan itu diikuti pula dengan keyakinan tentang betapa lemahnya kita sebagai manusia. Anda dan kita semua tidak akan pernah betul-betul meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai kita pada saat yang sama meyakini betapa lemahnya manusia itu. Betapa lemahnya kita sebagai manusia. Betapa lemahnya semua manusia yang kita saksikan di permukaan bumi ini. Sehebat apapun dia, setinggi apapun kekuasaannya, sebanyak apapun kekuatan yang dia miliki, kita harus yakin bahwa di hadapan Allah mereka semua adalah makhluk-makhluk yang lemah. Ketika kita sudah sampai pada level keyakinan seperti itu, bahwa Allah saja yang maha kuat, Allah saja yang maha kuasa, Allah saja yang maha perkasa, dan kita semua manusia lemah belaka, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan pertolongannya
dalam wujud, dalam bentuk yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Maka dari apa yang dialami oleh Ibunda Musa alaihissalam ini kita belajar sekali lagi bahwa situasi-situasi sulit, kondisi-kondisi sulit, ujian-ujian yang berat yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membulatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membulatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membulatkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika semua itu sudah bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertolongan Allah akan datang melalui cara, melalui jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kita semua tahu bagaimana proses kembalinya Musa, kembalinya bayi Musa ke pangkuan ibunya. Ketika bayi itu diambil oleh permaisuri Fir'aun, lalu kemudian permaisuri Fir'aun memutuskan untuk mencari seorang ibu susuan untuk bayi itu. Melalui jalur itulah kemudian Ibunda Musa dihadirkan ke istana Fir'aun, kemudian menemui dan mendapatkan kembali bayi kecilnya yang kemudian dia susui, dia rawat dalam situasi dan kondisi yang nyaman, yang aman, yang tentram, setelah sebelumnya dia berada dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan, dalam pengawasan, dalam pencarian pasukan-pasukan Fir'aun. Tetapi sekarang justru dia berada pada pusat kekuasaan Fir'aun, di mana tentu saja tidak ada satupun tentara, tidak ada satupun suruhan-suruhan Fir'aun yang akan berani menyentuh bayi kecilnya. Maka sahabat-sahabat sekalian, begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu tidak pernah bisa diduga oleh manusia. Ya, karena itu dalam kehidupan kita akan selalu menghadapi ujian-ujian seperti ini. Ujian-ujian yang membuat kita seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Ujian-ujian yang membuat kita seakan-akan tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi kemungkinan untuk selamat, ya, kecuali dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin menguji seberapa bulat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya ingin menguji seberapa bulat keyakinan kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari kisah Ibunda Musa ini kita lihat bagaimana keyakinan seorang ibunda yang bulat pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan dan melimpahkan begitu banyak karunia kepada sang ibu ini. Yang pertama, dengan keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sang ibu ini bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Hatinya menjadi tentram, hatinya tidak lagi gundah, hatinya tidak lagi galau memikirkan bayi kecilnya. Kenapa? Karena dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia yang kedua, ketika dia yakin bulat sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jaminan kepada Ibunda Musa bahwa Allah pasti akan mengembalikan Musa ke pangkuan sang ibu, seperti yang tadi kita ceritakan. Kemudian karunia yang ketiga, atas dasar keyakinan itu, Allah menjanjikan juga bahwa Allah akan menjadikan dan mengangkat Musa sebagai salah seorang Rasul,
yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi janji yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada Ibunda Musa alaihissalam lantaran keyakinan yang bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa karunia tertinggi untuk seorang hamba yang yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, yang beriman seiman-imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia terbesar untuk hamba semacam ini adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang bulat keimanannya, itu artinya adalah hamba yang tauhidnya murni kepada Allah, tauhidnya bersih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang bulat keyakinannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu artinya dia adalah hamba yang tauhidnya bersih, tauhidnya murni, keyakinannya hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan, hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan, hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar. Dan karena itu dia yakin hanya Allah satu-satunya yang layak dan pantas untuk ia sembah, untuk ia pertuhankan. Tidak ada satupun selain Allah subhanahu wa ta'ala yang layak untuk dipertuhankan. Hanya Allah. Itulah makna puncak daripada syahadat kita sebagai seorang hamba, syahadat la ilaha illallah. Begitu sahabat-sahabat sekalian, ya, pelajaran dan inspirasi yang kedua dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita bisa menjadi hamba yang meneladani jejak-jejak kesolehan Nabi Musa alaihissalam. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.